Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Setianingrum, NPM 1911074 dari kelas 5D Prodi Bimbingan dan Konseling. Video ini dibuat untuk melengkapi UTS implementasi konseling kelompok dengan dosen pengampu Pak Suhendri, SPD MPD Kons. Jadi saya akan menjelaskan tentang praktek yang telah saya lakukan. Di sini ada beberapa tahapan saat saya melakukan praktek tersebut. Yang pertama itu tahap pembentukan. Ini dilakukan di awal. Tahap ini gunanya untuk membangun kepercayaan dalam kelompok. Antara anggota kelompok itu bisa saling percaya, bisa nyaman dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok nantinya. Yang kedua itu tahap peralihan atau transisi. Di sini mengenali suasana. Untuk transisi ini tuh kayak beradaptasi lagi dari tahap pembentukan awal tadi ke tahap selanjutnya untuk kegiatan intinya. Nah, kemudian tahap kegiatan inti adalah tahap dimana penggalian permasalahan secara mendalam untuk membahas permasalahan dari salah satu anggota kelompok. Di tahap ini juga dinamika kelompok itu sangat berperan. Kemudian ada tahap penutup. Pada tahap penutup ini anggota kelompok harus mulai ada perubahan tingkah laku. Maksudnya harus ada mulai apa yang didapatkan dari konseling kelompok ini itu bisa dilihat atau kita bisa tahu itu pada saat tahap penutup. Nah, pada konseling kelompok ini saya menggunakan pendekatan konseling rasional emotif behavioristik. Di sini ada beberapa hal yang menjadi fokus pada pendekatan ini. Ada mulai dari pikiran, perilaku, dan perasaan dari konseling tersebut. Tapi lebih terfokus pada pikiran irasional konseling, dan pendekatan ini berguna atau berfokus untuk mengubah pikiran irasional menjadi pemikiran rasional. Nah, asumsi tingkah laku bermasalah pada pendekatan ini itu mereka merasa tidak disukai, mereka merasa tidak dipandang, mereka lebih lari dari tanggung jawab, kemudian masih terpaku pada masa lalu, perilaku yang kurang nyaman atau kurang sesuai dengan yang sedang terjadi, atau pemilihan keputusan yang tidak sesuai seperti itu. Nah, dalam praktek saya permasalahan yang diangkat Nah, dalam permasalahan pada konseling kelompok saya yang saya pecahkan dengan pendekatan RABT adalah kecanduan game online. Perilaku irasionalnya itu dia terlalu sering menganggap game online adalah dunianya, bahwa dunianya itu lebih asik saat dia bermain game, dia lebih nyaman bermain game sampai dia lupa kalau masih ada banyak hal yang harus dikerjakan. Nah, setelah itu anggota kelompok menyarankan, memberikan solusi, kemudian si konselor yang dibahas permasalahannya itu dipecahkan, merasa ternyata itu memang bisa membantu saya, ternyata ada solusi yang lebih lain, dan dia mulai merasa tidak nyaman dengan kegiatan yang terus menerus kayak bermain game setiap harinya. Dia merasa kalau ternyata kegiatan itu mulai mengganggu di kegiatan dia, kayak mau ngapa-ngapain jadinya males, maunya main game terus, padahal itu perilaku irasional yang saya ambil, yang saya tangkap melalui kegiatan konseling kelompok ini.
dan dinamika kelompok yang terjadi di situ. Tiap anggota kelompok sudah menyarankan solusi yang tepat menurut mereka masing-masing. Kemudian ada yang mengarahkan untuk lebih baik dengan mengalihkan kegiatan yang lebih bermutu lagi, lebih baik mengarahkan untuk hal yang lebih berguna lagi untuk kedepannya. Dan saya sebagai pemimpin kelompoknya memfasilitasi atau menjadi fasilitator dalam konseling kelompok ini. Konseling kelompok yang telah saya lakukan, saya mengkonfirmasi, saya menggali lebih lagi tentang permasalahan yang dihadapi si konseling ini. Nah, sekian pemaparan dari saya tentang konseling kelompok yang telah saya lakukan menggunakan pendekatan rasional emotif behavioristik. Berikut videonya, silahkan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik Bu. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk datang kemari ya. Iya Bu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Bisa angkatkan? Saya Bu. Oh ya. Sebelum melakukan kegiatan pada pagi hari ini, doa mulai. Doa selesai. Lanjut. Ini kan belum pada kenal ya semuanya ya teman-teman. Jadi biar ngobrolnya enak, nyaman, kita kenalan dulu yuk jumlah-jumlahnya. Perkenalkan, nama saya Tri. Saya asal dari Pekalongan. Kesibukan saat ini saya sedang bersekolah di SMA Negeri 1 Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Sekar. Saya dari Kendal. Sekarang ini saya lagi sibuk sekolah di situ. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Welari. Ya, perkenalkan, nama saya Ali, asal dari Pati, dan saat ini berkesibukan bekerja di pabrik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sidik. Saya dari Pemalang. Kesibukan saat ini saya bekerja di objek wisata. Perkenalkan, nama saya Rina. Asal saya dari Cepu. Kesibukan saya sekolah di SMA 1 Cepu. Baik, kan ya, ini pada tahu nggak kesini tuh mau ngapain? Nggak tahu. Nggak tahu Bu. Ya, jadi kita akan melaksanakan konseling kelompok. Jadi tujuan konseling kelompok itu jadi kegiatan konseling kelompok ini bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dengan dinamika kelompok yang ada. Jadi kita akan membahas suatu masalah di permasalahannya teman-teman dengan dinamika kelompok ini. Tadi kesini ada paksaan ataukah disuruh atau sukarela kesini? Sukarela Bu. Sukarela Bu. Rela. Iya. Terus untuk kegiatan konseling kelompok hari ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Saat anggota kelompok lainnya atau anggota kelompok akan mengutarakan pendapatnya, diharapkan mengangkat tangan terlebih dahulu. Anggota kelompok yang lain tidak boleh memotong, menyanggah sebelum anggota kelompok tersebut selesai mengutarakan pendapatnya. Kemudian pada saat mengutarakan permasalahan harus sedetail-detailnya.
dan apa yang terjadi, apa yang kalian alami bisa diceritakan secara terbuka, secara jujur, secara terbuka. Dan apa yang kita obrolkan, apa yang kita bicarakan di sini diharapkan tidak sampai orang lain tahu ya. 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 Semuanya. Apakah sudah siap mengikuti konseling kelompok hari ini? Siap. Ya, siap. Ya Bu. Oke, jadi kita kesepakatan waktu dulu ya. Ya. Ya, Bu. Oke, boleh usul mau berapa waktu? Saya kasih opsi 35 menit sama 30 menit. Bisa angkat tangan dulu ya. Berapa? 30 menit. Oh, 35 menit. Ya, 30 menit saja, Bu. jadi opsi terbanyak 30 menit. Kita ambilnya 30 menit ya. Oke. Oke. Kalau ini pada loyo ya, kita speaking dulu yuk biar semangat. Ya, Bu. Oke, jadi speakingnya itu namanya permainan Marina menari ya. Jadi nanti tiruin gerakan ibu. Nanti yang salah ada hukumannya. Hukumannya apa nih? Maunya hukumannya yang salah. Ke TikTok. TikTok parkour. Yang lain yuk, asal yang lain yuk. Yang lain. Hukumannya. Surat Al-Quran. Nyanyi aja Bu. Oh, iya yang lain Iya. itu nyanyi ya, nanti Iya, nyanyi. Hukumannya. Yuk, oke. 1, 2, 3. Marina menari Di atas menara. Latihan dulu ya, ini latihan ya. Bu. Ya, latihan dulu latihan. Marina menari di atas menara. Menara gini. Oh, iya, Bu. menara. Ya, ini udah mulai ya, udah mulai Ya. serius. Nanti ya salah dihukum. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Kau salah. Salah. Salahnya gimana, Bu? Iya, menaranya enggak rampung. Oh. Salah. Terus. Ya, Bu. Jadinya saya kasih Ya. pertanyaan ya. Ya, Bu. Apa yang kamu lakukan kalau kamu sedang sedih? Jawabannya, ketika saya sedang sedih, saya akan cenderung menyendiri di kamar, Bu. Oke. Ini sudah bersedia ya untuk mengutarakan permasalahannya. Iya, bisa. Iya. Yuk, bisa dimulai dari siapa nih yang mau mengutarakannya? Ya, Bu. Oke. Jadi gini Bu, permasalahan saya itu kan saya bekerja di objek wisata, tetapi dari pihak manajemen itu selalu menuntut untuk bekerja dan tidak ada waktu untuk saya istirahat dan bersosialisasi dengan yang lain. Jadi saya merasa tertekan bekerja di situ, tetapi karena tuntutan saya tidak bisa keluar karena kebutuhan juga. Itu sih Bu, kurang lebihnya untuk masalah yang saat ini saya alami. Oke, Sarjan maksudnya? Oh, ya. Iya. Cocok. Oh iya, Bu. Untuk permasalahannya yang saya hadapi saat ini itu, saya itu sering mengeluh capek saat habis kerja. Wes sih bingung. Masalahnya Dikarang kamu bisik. capek. Karang bisik. Lu capek sih. Iya masih. Aduh dong bun, masa mau lu capek dong masalahmu bun. Masalahnya bulan ini. Ini masalah semua orang sih. Oh, oke. Kecanduan game online. Ya wes masalahnya kita Kecanduan game Iya. online. Mau rak ngomong nek ra ada masalah. Iya emang gak ada masalah. Enak ya uripe. Yuk. Jadi gini Bu, saya tuh sering menghabiskan waktu luang saya tuh untuk yang tidak bermanfaat Bu. Karena saya tuh sekarang akhir-akhir ini sering main game Mobile Legends tuh Bu, sampai larut malam.
bahkan waktu istirahat saya juga tidak tercukupi gitu Bu. Habisnya mbaknya? Iya Bu, kalau saya tuh sekarang itu kayak susah tidur gitu loh Bu. Jadi itu kayak sering mengganggu aktivitas saya dalam sehari-hari gitu Bu. Nah, mbaknya? Iya. Permasalahan saya itu Bu. Sebenarnya saya ya. Iya Bu, permasalahan saya itu sebenarnya saat ini saya sering emosi Bu. Bahkan untuk hal-hal yang kecil itu saya bisa emosi sampai meluap-luap gitu Bu. Barongan kalian cepet. Saya kurang bisa memanage waktu Bu. Oke, ini masalah siapa yang mau dibahas terlebih dahulu? Sepertinya Mas Ali. Ya saya Bu. Oh ya, Mas Ali, bisa diceritakan lebih lanjut Mas? Ya kan saya kesibukannya kan sehari-hari itu kan kerja di pabrik ya Bu. Terus Iki terus gue takut iki sopo ngono ngono. Nah, kenapa saya mau ke sekolah? Lah ya iki ngomong. Rong takok iku mandaman. Maaf ya aku langsung wis setujui. Iya, iya. Kamu jangan tek. Kamu jangan Rahmat Ora. Sugeng Ora. Tadi Siti. Kak ketok. Oke, yuk, yuk. Aduh, mimpi jalan. Iya baik. Baik, permasalahan siapa yang mau Oke, baik. Ini permasalahan siapa yang mau dibahas pertama kali ini? Bisa dimulai dari mbaknya, mau siapa? kayaknya masih tik deh Bu. Mbaknya? Iya saya juga masih di. Saya Mas Ali. Mas Ali. ya mungkin masalah saya dulu. Oke, jadi salah satunya kan Mas Ali. Ya. Akan diceritakan lebih lanjut. Oh ya jadi kan gini Bu. Kan saya tuh sehari-harinya kerja di pabrik gitu. Kan pulangnya itu jam 3 sore. Terus setiap malam itu saya kecanduan game online gitu Bu, Mobile Legends sampai lupa waktu istirahat saya sampai larut malam. Jadi ketika saya bekerja itu mau berangkat kerja itu kadang saya sering terlambat gitu Bu. Jadi singkat gitu ya. Ada yang mau menanggapi atau bertanya tentang masalah Mas Ali ini? Biasa kan. Saya mau bertanya kepada Mas Ali. Nah Mas Ali kan kerja ya. Nah apakah pulang dari kerja itu Mas Ali nggak ngerasa lelah gitu? Menjawab ya. Iya. Kan gimana ya Mbak, kan saya tuh udah kayak kecanduan gitu Mbak. Setiap saya ada waktu luang pasti saya habiskan untuk bermain game online itu gitu. Apakah Mas Ali kalau ngerasa lelah terus main game itu capeknya hilang gitu? Iya Bu. Iya Mbak. Kalian itu kalian. Iya Mbak Dana. Iya Mbak. Itu Mending dibaca dulu. iya Mbak. Itu yang saya rasakan ketika walaupun badan saya capek-capek habis kerja, tapi setiap saat akunya main Mobile Legends itu membuat aku senang gitu loh. Jadi bisa melupakan rasa capeknya. Dia yang mau menanggapi lagi? Saya Bu. Iya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mas Ali, kira-kira itu Mas Ali mulai kecanduan game online itu sejak kapan ya? Untuk main gamenya itu sudah lama Mbak, sejak saya SMA. Sebelum lulus juga saya sudah sering main Mobile Legends gitu. Oh ya, sebelumnya kan sekarang ini Mas Ali sedang sibuk bekerja. Ya. Kalau pulang kerja kan biasanya capek dan butuh istirahat. Nah, kalau saya
dari saya, Mas Ali itu sekarang ini lebih mementingkan ke prioritas dulu. Nah misalkan kalau pulang kerja kan, misalkan Mas Ali pilih nih main game online apa istirahat. Nah dibandingkan maksudnya efeknya, misalkan Mas Ali main game online nanti efeknya gimana, misalkan kan lembur sampai malam terus gak istirahat, terus berimbas juga ke matanya, nanti bisa rusak. Terus jika kurang istirahat kan bisa mengganggu aktivitas, bisa capek, bisa sakit. Nah mungkin lebih mementingkan ke prioritas dulu sih, mungkin bisa pulang kerja istirahat dulu, apa nanti kalau sudah istirahat ada peluang lain baru nanti bisa diisi dengan game online, apa kalau enggak bisa diisi dengan kegiatan yang lebih bermanfaat lagi. Itu saran dari saya sih Bu. Ya, ada yang lain? Saya mau tanya Iya. sama Mas Ali lagi. Iya. Apakah dari Mas Ali sudah berusaha untuk menahan diri gitu untuk berhenti main game online? Ya sebenarnya dari saya sendiri itu sudah beberapa kali menahan diri untuk tidak bermain game online nih Pak. Tetapi di saat saya tidak bermain game online itu saya merasa bingung gitu, jadi kayak kok nggak ada kerjaan gini ya kan, seperti itu. Kalau enggak Mas Ali coba itu aja, coba uninstall. Ya kalau enggak Mas Ali coba itu aja, uninstall aplikasi Mobile Legends-nya, supaya kan kalau ya kalau enggak itu aja Mas Ali coba untuk menginstal aplikasi Mobile Legends di HP-nya. Itu kan jadi kayak kalau orang mau download lagi kan mager gitu ya, jadi bisa lebih ke beralih ke hal lain sih gitu aja Bu. Ya, jadi Mas Ali kan sudah mendengarkan saran Iya. dari semua teman-temannya. Ini udah nggak ada yang mau ngasih saran atau Saya. tanya ya? Silakan. Mungkin ini Mas Ali, ketika merasakan canduan game online dan susah ingin untuk berhentinya, coba alihkan ke kegiatan yang sekiranya Mas Ali sukai. Jika misal mau main Mobile Legends ingin, tapi ingin menghindari, alihkan ke kegiatan seperti bersih-bersih rumah, apa tidur lah, itu kan bisa mengalihkan kegiatan yang tadinya bermain game jadi untuk yang lebih bermanfaat. Oke, jadi Mas Ali sudah mendengarkan semua saran dan masukan dari teman-teman. Apa yang akan Mas Ali lakukan setelah ini? Mungkin ya terima kasih atas sarannya semua dari teman-teman ya. Mungkin untuk saat ini akan saya uninstall dulu ya aplikasinya Mobile Legends, supaya saya juga bisa beristirahat gitu, juga tahu waktu saat istirahat gitu. Baik. Nah, jadi kan waktunya sudah menunjukkan 30 menit ya. Ibu mau minta kesan-pesan kalian mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Bisa dimulai dari Kalau saya yang pertama senang sih Bu, karena kan kita bisa dapat teman baru, dapat informasi baru, wawasan baru, bisa memecahkan masalah di sini. Gitu sih Bu. Ya rasanya mengikuti kegiatan konseling kelompok ini ya bisa membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah, walaupun itu cuma saran ya Bu, tapi bagi orang lain itu bisa menjadi hal yang sangat membantu gitu. Terus juga bisa ngerasain punya masalah juga, Jangan nangis. begitu Bu. ya, selanjutnya Kesan saya mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, yang pertama perasaan hati lebih plong karena sudah bisa mengungkapkan
permasalahan yang sedang saya alami ke teman-teman semua dan mendapatkan saran yang cukup baik yang akan saya coba ke depannya gitu. Baik, saya mau bertanya pertama kepada masnya yang masalahnya dibahas atau dibicarakan di sini, apakah masnya merasa lebih enak atau apa yang masnya rasakan? Ya Bu, setelah saya cerita itu saya merasa lebih lepas gitu loh, Bu, dari persoalan tersebut, Bu. Jadi ya juga dapat masukan dari teman-teman yang lain juga itu, Bu. Baik, terima kasih. Setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, kita akan bertemu lagi kapan ya? Sama kapan yang mau Ya, ya? 2 minggu lagi Bu. Ya, yang lain? Mungkin benar kata Mbak, 2 minggu lagi sambil kita juga menyesuaikan jadwal ya Bu. Oh ya, baik. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kegiatan konseling kelompok ini kita adakan 2 minggu lagi ya, di hari dan tempat yang sama. Terima kasih atas kedatangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.